Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter sepakatkan gaji 5 juta euro, dan kontrak 3 tahun untuk Ivan Provedel. Inter Milan dikabarkan sudah mengamankan kata sepakat dengan kiper Lazio, Ivan Provedel dengan rincian kontrak 3 tahun dan gaji 1,5 juta euro per musim. Ada perkembangan signifikan dalam upaya Inter Milan mendatangkan Ivan Provedel. Menurut laporan Alfredo Pedula, Nerazzurri sudah mencapai kesepakatan dengan nilai 1,5 juta euro per musim untuk durasi kontrak 3 tahun. Kesepakatan personal ini merupakan langkah awal yang penting. Provedel sendiri saat ini digaji lebih tinggi di Lazio, sekitar 1 juta euro lebih besar dari tawaran Inter. Namun, keinginan untuk pindah dan mendapatkan peran yang lebih jelas membuat kiper berusia 30 tahun itu bersedia menerima angka tersebut. Setelah urusan gaji rampung, babak selanjutnya jauh lebih sulit. Nerazzurri harus bernegosiasi dengan Presiden Lazio, Claudio Lotito. Inter sudah menetapkan batas maksimal anggaran untuk biaya transfer atau kompensasi kepada Lazio yang mencapai angka 2,5 juta euro. L'Équipe soroti masa depan Thuram, bertahan di Inter atau terbuka untuk tawaran besar. Media Prancis, L'Équipe menyoroti dinamika bursa transfer pemain timnas Prancis yang akan tampil di ajang internasional bersama Didier Deschamps. Dua nama yang menjadi perhatian utama adalah striker andalan Inter Milan, Marcus Thuram dan gelandang AS Roma Manu Kone. Dalam laporannya, L'Équipe menyebut bahwa musim panas ini bisa menjadi periode penting bagi keduanya, terutama terkait masa depan di level klub. Selain Kone, perhatian besar juga tertuju pada Marcus Thuram yang saat ini membela Inter Milan. Meski sempat mengalami periode inkonsistensi pada musim lalu, Thuram berhasil menutup musim dengan performa yang kuat dan menjadi bagian penting dari keberhasilan Inter meraih Scudetto dan Coppa Italia. L'Équipe menyoroti bahwa masa depan Thuram menjadi topik yang menarik, mengingat kontraknya hanya tersisa 2 tahun. Marcus Thuram, setelah akhir musim yang sangat bagus, adalah seorang penyerang yang sangat dihargai. Dengan sisa kontrak 2 tahun, mantan pemain Sochaux harus memutuskan masa depannya. Nilai pasarnya diperkirakan berada di kisaran 60 hingga 70 juta euro. Saat ini, ia tampaknya masih sangat terikat dengan masa depan Inter, kecuali ada tawaran besar yang benar-benar mengejutkan di bursa transfer, tulis L'Équipe. Inter Milan bidik winger Nottingham Forest, dan Ndoye sebagai alternatif. Kabar menarik dari Inter Milan yang sedang mempertimbangkan untuk kembali mengejar dan Ndoye dari Nottingham Forest sebagai alternatif potensial untuk Marco Palestra. Keputusan ini diambil setelah negosiasi transfer Palestra menemui kendala harga yang cukup signifikan. Inter dan Atalanta masih belum mencapai kesepakatan, dengan Inter menilai Palestra sekitar 45 juta euro sementara Atalanta bertahan pada harga mendekati 55 juta euro. Meski demikian, Ndoye yang musim lalu hijrah dari Bologna ke Nottingham Forest, kini menjadi opsi yang lebih terjangkau bagi Nerazzurri untuk memperkuat sisi kanan serangan mereka. Di sisi lain, Nottingham Forest dikabarkan kembali menunjukkan minat pada gelandang Inter, David Fratesi, yang juga masuk radar Napoli dan Juventus untuk bursa transfer musim panas ini. Potensi pertukaran antara Ndoye dan Fratesi menambahkan dimensi baru dalam rencana perkuatan lini sayap Inter. Tidak hanya Topalovic, Inter dan Avellino juga bahas stabil dan Koci. Pertemuan antara pihak Inter Milan dan US Avellino membuka sejumlah pembahasan menarik terkait masa depan para pemain muda Nerazzurri. Seperti yang dilansir dari FC Inter News, dalam diskusi yang melibatkan asisten direktur Inter, Dario Bacin dan direktur olahraga Avellino Mario Aiello, tidak hanya satu nama yang masuk dalam agenda, melainkan beberapa talenta potensial dari Akademi Inter. Fokus utama dari pertemuan ini adalah mencari formula terbaik untuk pengembangan pemain muda melalui skema peminjaman yang tepat. Nama pertama yang mencuat adalah Luka Topalovic,
gelandang muda yang saat ini menjadi salah satu prospek menarik di struktur pengembangan Inter. Avellino dikabarkan tertarik untuk meminjamnya guna memberi menit bermain lebih banyak di level senior. Namun, Topalovic bukan satu-satunya nama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pihak Inter menegaskan bahwa prioritas utama mereka bukan sekadar meminjamkan pemain, tetapi memastikan bahwa setiap talenta muda berkembang di lingkungan yang tepat. Pengalaman masa lalu, termasuk beberapa peminjaman yang kurang berhasil seperti Stabil, menjadi pelajaran penting bagi klub. Marotta bertemu Florentino Perez di Madrid, bahas 5 bintang Los Blancos. Kunjungan Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta ke Madrid memunculkan berbagai spekulasi terkait potensi kerjasama transfer antara Inter dan Real Madrid. Menurut laporan La Repubblica, perjalanan Marotta ke ibu kota Spanyol memang memiliki tujuan utama yang bersifat institusional. Namun, momen tersebut juga bisa menjadi kesempatan emas untuk membahas sejumlah peluang transfer yang melibatkan pemain-pemain Real Madrid. Kehadiran Marotta di Madrid bertepatan dengan laga persahabatan antara legenda Inter dan legenda Real Madrid, di Stadion Santiago Bernabeu. Agenda utama kunjungan tersebut adalah mempererat hubungan antara Inter dan Presiden Real Madrid, Florentino Perez, yang baru saja kembali terpilih memimpin Los Blancos. Namun di balik agenda seremonial tersebut, pembicaraan mengenai bursa transfer diyakini ikut menjadi topik yang tidak bisa dihindari. Terlebih, kedua klub baru saja menyelesaikan transfer Denzel Dumfries ke Real Madrid, melalui pembayaran klausul pelepasan senilai 20 juta euro. Di Marzio, Nottingham Forest siapkan tawaran untuk Boyong Fratesi dari Inter Milan. Masa depan David Fratesi bersama Inter Milan tampaknya semakin mendekati akhir. Setelah beberapa musim berada dalam situasi yang tidak sepenuhnya stabil terkait perannya di tim utama, musim panas ini berpotensi menjadi momen perpisahan antara sang gelandang dan Nerazzurri. Menurut laporan pakar transfer ternama Italia, Gianluca Di Marzio, Nottingham Forest tengah mempersiapkan tawaran resmi untuk merekrut Fratesi pada bursa transfer musim panas. Ketertarikan Nottingham Forest terhadap Fratesi bukan sekadar rumor biasa. Klub Inggris tersebut disebut sudah mengambil langkah konkret dalam upaya memboyong gelandang timnas Italia itu ke Liga Inggris. Nottingham Forest siap mengajukan proposal senilai 25 juta euro, ditambah bonus kepada Inter. Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah valuasi yang ditetapkan Nerazzurri. Inter dikabarkan hanya bersedia membuka pembicaraan serius jika tawaran mendekati 30 juta euro. Perbedaan nilai yang tidak terlalu jauh membuat peluang tercapainya kesepakatan masih sangat terbuka dalam beberapa pekan ke depan. Mourinho dan Silva beri peluang Nico Paz bergabung dengan Inter Milan. Nico Paz, bintang muda yang menjadi sorotan di Serie A, kini berada di tengah persimpangan karir antara Como, Inter Milan, dan Real Madrid. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa peluang pemain asal Argentina ini untuk tetap bertahan di Serie A semakin besar, menyusul kedatangan Jose Mourinho dan Bernardo Silva ke Santiago Bernabeu. Menurut pembaruan dari Alfredo Pedula, keputusan sulit harus diambil setelah Jose Mourinho resmi bergabung dengan Madrid dan penandatanganan Bernardo Silva rampung. Dengan banyaknya talenta menyerang yang dimiliki Madrid, termasuk Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham, posisi Nico Paz di tim menjadi tanda tanya besar. Pedula melaporkan bahwa kembalinya Paz ke Madrid musim panas ini tidak lagi terjamin, sementara Como masih berusaha keras untuk mencapai kesepakatan yang akan mempertahankan pemain Argentina tersebut di Stadio Sinigaglia. Di sisi lain, Inter Milan juga berencana berdiskusi dengan perwakilan Madrid, ketika kedua klub bertemu dalam laga persahabatan antara legenda mereka di Bernabeu pada hari Sabtu mendatang. Pisacane, kita baru melihat 60% potensi Palestra. Nama Marco Palestra terus menjadi perbincangan hangat di bursa transfer musim panas ini.
Bek muda yang tampil impresif bersama Cagliari musim lalu itu, kini disebut sebagai salah satu target utama Inter Milan, untuk memperkuat sektor bek sayap kanan. Di tengah meningkatnya minat dari klub-klub besar, pelatih Cagliari, Fabio Pisacane memberikan penilaian menarik mengenai perkembangan sang pemain. Menurutnya, publik bahkan belum melihat versi terbaik dari Palestra. Dalam wawancara bersama Sky Sport, Pisacane mengungkapkan keyakinannya bahwa Palestra masih memiliki ruang perkembangan yang sangat besar. Menurut sang pelatih, performa yang ditunjukkan bek muda tersebut sepanjang musim lalu hanyalah sebagian kecil dari potensi sebenarnya. Saya rasa saya melatihnya setiap hari dan seperti yang selalu saya katakan, dia memiliki kualitas-kualitas penting yang tidak perlu banyak diperbaiki. Namun, ada aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Sebagaimana halnya semua pemain sepak bola, seorang pemain tidak pernah berhenti belajar. Dia memiliki dedikasi yang luar biasa dan potensi fisik yang sangat besar. Saya yakin masih banyak potensi dalam dirinya yang belum sepenuhnya ditunjukkan. Saya mengatakan itu karena itulah yang saya lihat setiap hari, ujar sang pelatih. Pernyataan tersebut tentu menjadi kabar menggembirakan bagi klub-klub peminat, termasuk Inter, yang melihat Palestra sebagai salah satu prospek terbaik sepak bola Italia saat ini. Oumar Solet ke Inter, Pasqualin, beres, tidak ada klub lain yang bisa masuk. Agen senior, Claudio Pasqualin konfirmasi transfer Oumar Solet ke Inter Milan sudah selesai. Tidak ada celah bagi klub manapun untuk menyaingi Nerazzurri. Agen senior Italia, Claudio Pasqualin berbicara belak-belakan kepada Messaggero Veneto soal status transfer Oumar Solet ke Inter Milan, di mana dia ditanya soal pernyataan berbeda dari grup technical director Udinese, Gianluca Nani. Solet ke Inter sudah beres dan semua pihak puas. Gianluca Nani adalah teman dan profesional hebat yang tahu betul cara kerjanya. Tapi Solet sudah beres ke Inter, dengan direktur olahraga Ausilio yang dalam beberapa hal sudah mengumumkannya. Meski biasanya ia berhati-hati, tegas Pasqualin. Pasqualin juga membuka detail mekanisme transfer yang sudah disepakati kedua klub, sekaligus membantah klaim bahwa Inter masih jauh dari angka yang diminta Udinese. Sedikit lagi, formula pinjaman dengan opsi tebus yang mudah sudah ditemukan dan disepakati. Inter memang mencoba menekan harga dengan menyebut Solet terlalu sering menggiring bola, tapi kenyataannya mereka sangat menginginkannya, sama seperti Solet yang sangat menginginkan Inter. Praktis tidak ada klub lain yang punya kesempatan untuk masuk. Dibanderol 15 juta euro, Sebastiano Esposito jadi bidikan utama Torino. Mantan striker Inter Milan yang kini bersinar di Cagliari, Sebastiano Esposito mulai dilirik Torino di Serie A. Nerazzurri kantongi 40% dari hasil penjualan. Musim panas bisa menjadi periode sibuk lainnya bagi Sebastiano Esposito. Setelah Cagliari resmi menebusnya dari Inter Milan, kini klub Sardinia itu disebut siap mendengarkan tawaran untuk sang penyerang. Menurut La Stampa, Torino muncul sebagai kandidat terdepan yang memburu Esposito. Il Toro sedang mencari amunisi baru di lini depan, terutama jika Giovanni Simuan benar-benar hengkang dari Turin. Nama Esposito dianggap sebagai opsi yang cocok untuk memperkuat daya gedor tim asuhan pelatih anyar mereka. Musim lalu, pemain berusia 23 tahun itu mencetak 7 gol dari 36 penampilan di Serie A bersama Cagliari. Cagliari sendiri memasang bandrol harga sekitar 15 juta euro untuk Esposito, namun, yang membuat Inter ikut cermat memantau situasi adalah klausul penjualan kembali sebesar 40%, yang sudah disepakati saat Cagliari menebus pemain tersebut. Artinya, jika Esposito benar-benar dijual dengan harga 15 juta euro, maka Nerazzurri berhak mengantongi sekitar 6 juta euro. Juventus bersedia lepas Andrea Cambiaso ke Inter Milan, dengan syarat begini. Juventus dilaporkan bersedia untuk menyerahkan Andrea Cambiaso kepada salah satu rival di Serie A, Inter Milan, dengan syarat barter yang menyertakan David Fratesi.
Luciano Spalletti akan tetap dipertahankan untuk memimpin proyek keolahragaan di bursa transfer musim panas. Namun Damin Comoli dipecat sebagai CEO dan resmi diganti Giovanni Carnevali, yang sebelumnya menjabat di Sassuolo. Carnevali ingin membangun skuad dengan mengandalkan para pemain Italia. Namun dia tetap tidak keberatan untuk menjual Andrea Cambiaso pada musim panas nanti jika ada tawaran sesuai yang masuk, sebagaimana dilaporkan oleh jurnalis Alfredo Pedula. Cambiaso sudah punya banyak peminat sejak beberapa bulan lalu, dan Inter Milan dikatakan sebagai salah satu di antaranya. Menurut Pedula, Juve tidak keberatan untuk menjual Cambiaso kepada Inter asalkan mendapatkan gelandang timnas Italia, Davide Frattesi. Namun, operasi Inter untuk merekrut Cambiaso bakal bergantung kepada sukses atau tidaknya mereka mendapatkan Marco Palestra dari Atalanta.